apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian tetap sehat dan senantiasa semangat dan kuat-kuat ya, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Afril di sini. Saya ingin sedikit membahas dan menjawab mungkin ya, lebih kepada menjawab pertanyaan. Karena kemarin di komen-komen teman-teman ya cuman satu dua sih yang bilang gini, waktu saya membahas kasus yang dipulangkan tuh ya, banyak bacot lu, emang kamu udah menolong siapa gitu ya. Guys, saya langsung jawab aja ya. Ya, ini hanya sedikit yang saya tolong dari tahun 2022. Tahun 2022 yang saya monitoring 23 pekerja migran from Kamboja, dan itu memang karena dari Sulawesi Utara, dari Manado, dan itu saya yang monitor dan saya laporkan ke BP2MI dan alhamdulillah bisa pulang mereka. Dan yang tahun sekarang saya monitoring artinya saya memfasilitasi melaporkan gitu ya, menolong juga gitu ya, ada 5 orang tahun ini, 5 orang baru 2 bulan yang lalu pulang dari Kamboja ya. And then mana lagi ya, dari Singapura beberapa orang, tapi yang kasus paling parah, tetek susunya itu udah mau pecah, tapi majikan cuma bawa 1 kali ke dokter dan sempat diobati, tapi tidak berkelanjutan dan masih sakit-sakit. Dan akhirnya dia telepon, dia melihat video saya di TikTok, dia melaporkan ke saya dan saya telepon BP2MI dan alhamdulillah difasilitasi pulang ya teman-teman semua. Di Singapura juga ada beberapa ya. Selama perjalanan saya mengenal Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari tahun awal 2022, karena biar teman-teman tahu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pak Benny Ramdhani itu pemilihannya itu dari Manado, Sulawesi Utara, dan itu adalah anggota dewan kami dan dia sudah menjadi Kepala Badan BP2MI. Kenapa saya bisa menolong teman-teman semua? Karena saya dekat. Ya nggak apa-apa kalau mau dibilang dekat sama Pak Benny Ramdhani, iya nggak apa-apa. Saya memang anak emasnya gitu. Dan saya yang memperkenalkan Miss Yuni sama Pak Benny waktu kasus Garuda Indonesia. Saya yang menelpon duluan Miss Yuni. Dan Miss Yuni pikir saya tuh yang staf BP2MI gitu waktu itu, padahal saya ini hanya pekerja migran. Dan saya sudah pernah melaporkan ke Pak Benny waktu itu sebelum kita saling mengenal gitu ya. Saya bilang, Kabadan, saya kan memanggilnya Kabadan, di Hong Kong ini ada YouTuber baik, selalu menolong orang-orang gitu. Oh iya April, nanti perkenalkan saya. Tapi beberapa kali saya tuh suka memperkenalkan walaupun belum ada kasus. Tapi tiba-tiba waktu itu kasus Garuda Indonesia yang anak tidak bisa terbang, yang malam-malam Miss Yuni telepon itu malam-malam ya teman-teman semua. Dan malam itu saya tuh lihat live-nya, saya langsung telepon Pak Benny. Saya bilang ini lagi kritis nih, ini bla bla bla. Dia langsung bilang, April, telepon itu yang Miss Yuni itu, biar saya mau ngobrol langsung, biar nggak kacau lah waktu itu ya teman-teman semua. Karena kalian tuh ngomong di komen, kok saya siapa, dan kenapa Mbak nggak nolong aja, bacot gitu. Udah berapa orang yang Anda tolong, begitu ya. Jadi saya mau jawab ya, Dan akhirnya besoknya itu saya telepon dan saya langsung minta nomor teleponnya Miss Yuni. Waktu itu saya bilang, Miss Yuni, saya April, perkenalkan saya pekerja migran di Hong Kong.
Dia kaget dong, kok pekerja migran Indonesia bisa kenal seorang Pak Benny Ramdhani begitu ya. Saya bilang ini saya dari mewakili Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, saya ingin bla bla bla. Pokoknya singkat cerita saya yang mengenalkan ya, begitu. Biar kalian nggak pertanyakan lagi sampai di mana nih kualitas seorang Afril gitu ya. Biasa aja, jangan ngegas. Biar yang ngomong itu bilang nggak bacot. Nggak bacot. Cuma saya tuh nggak terlalu expose begitu ya. Saya nggak terlalu expose kalau saya tuh dekat dan kayak udah bapak saya gitu ya, kayak bapak saya, dan akhirnya beliau datang di sini itu ketemu saya juga gitu ya, dan akhirnya dekat sama Miss Yuni, kita semua dekat, pegiat semua dekat. Jadi kalau mau bilang saya bacot, maaf ya mbak-mbak, saya yakin sih yang komen itu bukan subscriber saya. Saya kan baru ya bikin TikTok, teman-teman semua. Dan kalau bilang kemarin ya mungkin saya iri, saya bahas, enggak, kita realistis aja. Walaupun kita berteman, gak apa-apa kita saling mengkritisi. Gak apa-apa kita saling mengkritisi untuk memperbaiki, begitu ya. Dan biar kalian tahu ya, saya ingin buka di sini. Waktu Faisal So marah-marah tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tuh, waktu dia marah-marah Pak Benny, itu Miss Yuni yang meredakan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya berteman ya teman-teman semua. So saya pindah tempat. So buat teman-teman yang bilang saya bacot, nggak apa-apa, itu kan kritis, cuman saya ingin menjawab doang gitu, ya teman-teman semua. Kenapa ya saya juga membahas, karena kita sama-sama pegiat gitu ya teman-teman semua. Dan kalau bilang apalagi yang saya tolong, kasus Melisa jatuh dari lantai 3 itu dari Miss Yuni pertama. Miss Yuni laporkan ke BP2MI, dan BP2MI direktur pelindungan tuh ngomong ke saya, Afril, Bu Afril, ini ada kasus ya yang jatuh dari lantai 3. Oh iya, saya bilang, coba minta tolong sendingkan juga, tanya ke KJRI Hong Kong. Saya tuh yang monitor juga, saya langsung loh ke Pak Konjen. Pak ini bla 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 ini gimana? Oh sudah Afril. Dan akhirnya singkat cerita Melisa pun itu hampir nggak selesai kasusnya tuh, terdiam. Ternyata paspor dan baju-bajunya tuh masih ditahan, dan sampai hari ini saya masih monitor anak itu, teman kita Melisa, untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. So kalau kalian bilang udah berapa yang lo bantu, bacot, sorry, siapa lagi sekarang ada yang dianiaya oleh anak majikan, tapi kita tidak mengekspos untuk memviralkan. Karena memang konten saya bukan untuk viral-viralan. Konten saya buat edukasi. Konten saya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. So kalau kalian bilang mungkin saya iri atau apa, enggak, kami berteman. Malahan waktu kemarin Miss Yuni itu berargumentasi, saya nggak bilang berantem, dia sama Faisal So itu argumentasi. Kalau di dunia kita tuh saling berargumentasi itu udah biasa ya teman-teman semua. Saya WA loh, ada buktinya loh. Saya WA, saya bilang sayangku, sometimes saya panggil dia sayangku, sisterku, Miss Yuni gitu. Saya bilang udah cooling down aja gitu ya, minta maaf apa gitu. But I'm salute gitu ya. Pokoknya intinya semua di Hong Kong ini pekerja migran, apalagi pegiat-pegiatnya tuh ya, pegiat-pegiatnya tuh baik-baik semua. Pada dasarnya tujuannya untuk menolong. So apalagi yang saya yang jawaban yang kalian bilang bacot, udah berapa yang lu tolong, emang siapa yang lu tolong, siapa lagi? Aduh, tanya aja, begini aja, telepon Pak Benny Ramdhani, terus tanya, Pak Benny kenal nggak Mbak Afril Hong Kong, yang nama TikToknya Afril Hong Kong, nama Facebooknya Afril Grenayoan, begitu, tanya nggak? Begitu juga ke Konjen,
tanya, Pak Konjen Hong Kong kenal nggak April? Ya. Tidak untuk menyombongkan diri, tapi kalau kalian tanya apa yang saya sudah bantu, kami tuh di belakang layar, kami nggak selalu viral, kami ada di belakang layar. Setiap kasus kami ada di belakang layar. Bahkan sekarang lagi nolongin pekerja migran yang ada di Malaysia, yang lagi sekarat, nggak bisa pulang. Itu saya sama Mbak Ling Ling, kami tuh partner yang sangat kerjasama gitu. Jadi kadang marah-marahan, kakak lapor aja ini ke, ya siap, kamu tukang viralkan, saya di belakang, ya. Jadi kalau bagian pemerintahan, apapun saya yang maju. Tapi kalau bagian viral-viralan, itu si Ling Ling juga laju. Ya teman-teman semua, so kalau mempertanyakan, saya menolong siapa saja. Nanti aja ya, kalau kalian ada masalah, kita sama-sama hubungi saya, ya. Seperti di Interminit, ya. Hak-hak kalian nggak dikasih, nggak apa-apa, saya langsung telepon KJRI Hong Kong dan BP2MI. Kalau BP2MI untuk PT, dan kalau agensi Hong Kong untuk KJRI Hong Kong untuk agensi Hong Kong. Oke? Begitu alurnya. Jadi kalau KJRI Hong Kong dia menegur agensi di sini. Kalau BP2MI menegur PT. Begitu alurnya. Jadi saya bilang lagi sekali lagi, konten saya bukan untuk viral, konten saya untuk edukasi, untuk saling menguatkan, ya. Buat teman-teman yang subscribe, yang sudah subscriber, wah kok belepotan sih. Buat kalian yang sudah subscriber saya, subbreaker, terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan udah 400 lebih. Saya tahu konten saya tidak terlalu menarik, tapi saya yakin di setiap konten ada pesan-pesan yang bisa kalian ambil. Kalau yang tidak bagus disingkirkan, ambil aja yang bagus-bagusnya. Kita saling menyemangati. Oke, tetap semangat. God bless, bye-bye.